Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mriki wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, wonten wakil saking Kemenak ing Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah ya. Jadi akhirnya gak wani, akhirnya dia tekun. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena Nabi itu Nabi paling akhir. Tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi Nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Kulo niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus, berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syu'aib itu alim allamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Sofur, ada semuanya, ada Gus Subah. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dawe bapak gini, mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak hafal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran. Sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau ada hafal, anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan anak pira hafal, wong kula hafal. Mboten niki mboten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak orang saenake maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad SAW ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Kita dalam sanad juga seperti itu. Kalau ditarik kok
misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu. Tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam. Tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sama tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan, sampean itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno, apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam. Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh Adamu bihi uniluhu alal maratib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadan nur yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Itu bukan Adam. Justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal maratib. Nah ini itu Bib Hasan, malaikatnya agak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi. Kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu, tapi mboten malaikat kados Jibril Mikail, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok brengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat malaikat itu ya ada dua kelas, ada kelas akabirul malaikah. Ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa, semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah. Ini ya rondok-rondok kadang berengkel. Ya rondok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rondok-rondok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi, tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur kon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus qala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqar. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab dua kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak benar, Nuh enggak benar, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Lah ini ki boten jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rada aneh malaikat niki. Kila didhawuhna pengene huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu
argumentasine Nabi Ibrahim atau hujah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin, soalnya kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti tak lem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin, terus kula kalah nasab mung piye putrane guru kula, tapi menang tuwa kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asanuhum sing lebih napa? Tuwa. Pemen anake serodok otak wato ngono kudu wajib hormat. Lane sampean nak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur suntune coplok wato-wato niku Gus Yasin kena kewajiban harus napa? Hormat. Nah niki jelas menang nasab, menang umur, menang kabehane biasa niku pun boten saingan kita lah. Kula boten kepengin ya kompetisi jenengan pun kalah segala. Pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad itu. Habib. Kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih boten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih boten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Nanti kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyaingi guru itu wis. Tak biji apik. Lho kula ndek kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku ya pun pinter melirian, kadose pun melirian pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih pun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Ngawur mriyang. Iku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus soleh kados Mbah Mun kepengin. Anggere eling nasihat iku. Dah lah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7. Masuk ini setuju, aku setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi aja sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Adin, milih sak kelas napa bener? Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya ora jelas itu ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas, to anggere rape munggah itu syafaat. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Ki Fakih Gus. Itu kalau anak gak anak kelas, ditanya. "Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi?" "Terminal, Mbah." "Oh, iku mesti diunggahno." Jare Mbah Fakih, "Aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh." Ngene iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene ora munggah ya apa?" "Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar." Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu anggere ra munggah ya, engko nek ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi dan ini buatan sistem itu sudah hilang, sistem apa? Syafaat.